know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Halo Solea. Kok biasa aja sih? Kok kayak gak semangat nih G-Kids? Kalau Solea kenapa? Gak tau Sir, rasanya tuh mager. Terus aku bosan banget di rumah terus. Bosan? Kenapa bosan? Ya kan gara-gara pandemi kan. Terus kita gak bisa kemana-mana. Aku udah jenuh banget, so aku pengen liburan. Gak mau deh. Kan masih ada coronanya. Iya sih, tapi ya gitu kan jadinya nggak bisa ketemu teman-teman juga sekarang sekolah minggu juga tetap aja online kan. Gimana ya Sir, aku kan sedih ya. Iya sih, tapi ingat loh Sir, walaupun kita sendiri masing-masing sekarang tetap di rumah, sekolah juga di rumah, ya. Tapi kan kita tetap bisa ketemu teman-teman via Zoom. Dan satu lagi yang perlu kita ingat, kita punya Tuhan Yesus yang selalu setia bareng-bareng sama kita, ya kan? Iya betul. Kok salah dong? Nah, jadi hari ini, yuk kita harus semangat dong. G-Kids di rumah udah pada semangat nih, mau ikut ibadah hari ini. Oke, kita semangat. Kita harus semangat juga. Yes. Nah, G-Kids, sebelum kita mulai ibadah kita, langsung aja kita untuk sama-sama berdoa ya. Yuk, kita sama-sama satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan boleh kembali membangunkan kami dengan satu tubuh yang sehat. Dan saat ini kami ingin bersama-sama mengikuti ibadah G-Kids. Dan kiranya Tuhan memberkati jalan ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Supaya Tuhan boleh dimuliakan lewat setiap puji-pujian yang kami naikkan. Kami juga ingin membuka setiap hati kami supaya ketika mendengarkan firman Tuhan, Tuhan boleh berbicara kepada kami secara leluasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang di rumah katakan amin. Nah, supaya kita terus ingat kalau Tuhan Yesus adalah sobat yang setia, yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama ya Yesus, nama ya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama ya Yesus, nama ya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mau sama-sama naikkan sekali lagi G-Kids, karena Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia, yang senantiasa menghibur setiap hati kita. Yuk kita nyanyiin sekali lagi, kita katakan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa?
sedikit sebelum kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Yuk, langsung ajak kita untuk sama-sama siapin hati kita, siapin diri kita, sambil saat ini langsung mengajak nyanyiin satu lagu yang langsung yakin semuanya pasti udah tahu lagunya dan pasti udah bisa. Nah, makanya sekarang kita siapin hati kita sambil kita menyiapkan dan menaikkan lagu ini, Yesus Sayang Padaku. Selamat pagi G-Kids. Halo. Apa kabar? Seneng banget Lause hari ini bisa ketemu sama G-Kids lagi dan mau sama-sama dengerin, belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, dimanapun kami, kapanpun kami nonton ini, sama siapapun, sendiri, sama papa mama, atau sama siapapun, di jalan, atau di rumah, atau dimanapun Tuhan, kami percaya Tuhan ada. Kami percaya Tuhan bisa ngomong saat ini. Berikan kami hati untuk mendengar Tuhan, dan telinga yang siap, dan juga berkati koneksi internet kami. Tuhan berkati saya yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan yang sendiri yang bisa ngomong sama adik-adik G-Kids dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, nah ini kan untuk yang kelas besar. Lause mau cerita sesuatu waktu Lause kelas 2 SD. Nggak nyambung sih sama kelas besarnya ya. Tapi maksudnya gini, dulu Lause tuh badannya kecil, terus lemah, beneran sakit-sakitan gitu-gitulah. Dan Lause tuh nggak pernah bangga sama
kemampuan badan Lause gitu. Karena ya kecil dan lemah itu. Tapi suatu hari temen Lause yang badannya gede dan kuat gitu ya, waktu olahraga segala macam dia kuat banget, tapi dia bilang kalau dia tuh tidak bisa begadang. Wih, Lause langsung tertantang. Kalau misalnya Lause bisa begadang, berarti Lause lebih kuat sebenarnya dari dia. Langsung mau membuktikan diri. Tapi Lause biasanya dulu waktu kecil tidurnya jam 8. Malam banget, kalau misalnya ada tugas segala macam tidur jam 9. Ya, mungkin adik-adik Jikit sekarang sudah tidak bisa ya. Tapi waktu itu buat Lause tidur jam 9 aja udah malam. Nah, gimana ceritanya? Lause tuh jam 10 masih melek tuh, masih berusaha tuh. Benar-benar berusaha, aku tidak akan tidur malam ini. Terus berusaha gitu ya. Padahal nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan. Waktu dulu tontonan di TV juga belum ada Netflix, belum ada YouTube. Jadi nggak ngapa-ngapain, nggak baca buku, nggak belajar. Kalau belajar takut ngantuk soalnya. Jadi ngapain? Bengong ngeliatin jam. Tik, tok, tik, aduh. Sampai akhirnya jam 12. Waktu jam 12, rasanya seneng banget. Jam 12, oke. Terus sampai matahari terbit sampai jam 6. Kebetulan besoknya libur. Jadi Lause bisa minimal besoknya bisa tidur gitu. Jam 1, jam 2, sampai jam 6. Rasanya ngantuk banget. Dan akhirnya Lause tidur jam 6, bangun jam 3. Jadi sama aja sebenarnya, cuma diganti doang. Nah, Lause mau cerita suatu saat di mana murid-murid Yesus begadang. Kita buka sama-sama yuk dari Yohanes pasal yang ke-21. Di sini kita akan sama-sama telusuri ceritanya di mana murid-murid Yesus itu begadang. Kenapa begadang? Ngapain mereka? Terus apa yang terjadi sesudah mereka begadang? Yohanes pasal yang ke-21, kita baca ayat 2 dan 3 dulu. Oke? Kita baca ayat 2 dan 3. Yohanes 21 ayat 2 dan 3. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus ada 2, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi ada 7 orang. Kata Simon Petrus kepada mereka, ke 6 orang itu, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi, juga dengan engkau." Mereka berangkat sore-sore, biasanya kan kalau nelayan kan sore-sore berangkat. Lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, berbeda sama Lause yang tidak biasa begadang waktu kecil, sekarang sih sudah biasa. Nah, murid-murid Yesus ini nelayan. Jadi nelayan ini biasa begadang. Biasa begadang, nangkep ikan. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sedih dong, sedih. Kenapa mereka ada di sini? Ngapain mereka di sini? Ini mereka ngumpul tuh siapa sebenarnya? Mereka kan murid Yesus. Ngapain mereka jadi nelayan lagi? Kenapa? Karena mereka ditinggalin sama Yesus. Yesusnya mati di kayu salib. Tapi kita udah belajar beberapa minggu yang lalu kalau misalnya Yesus bangkit dan
Sesudah bangkit dia menampakkan diri beberapa kali. Dan ini kalau misalnya kalian baca di ayat 14, ini adalah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Keberapa kali? Ketiga kali. Berarti udah 2 kali nih. Udah 2 kali Yesus menampakkan diri ke murid-murid. Yang pertama, yang banyakan. Yang kedua, yang sama Thomas. Yang cucukkanlah jarimu ke dalam tanganku. Yang gitu. Itu yang kedua. Nah ini yang ketiga. Berarti mereka udah punya, udah tahu, udah punya memori kalau Yesus udah bangkit. Terus ngapain mereka? Tetap melayan. Melayan. Menangkap ikan. Ngapain mereka menangkap ikan? Kenapa? Karena mereka bingung. Mesti ngapain sekarang? Kan Yesus sudah menampakkan diri, terus hilang. Tunggu sampai situ dulu. Yesus itu mati di Yerusalem. Taruhlah Yerusalem di sini ya. Mereka itu balik lagi ke Galilea. Jadi ada di kota lain. Jadi mereka pulang ke kota mereka dan menjadi nelayan. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kalian melihat Yesus bangkit, harusnya yang kalian lakukan apa? Ya nyebarin dong. Tahu nggak sih Yesus sudah bangkit? Aku muridnya. Yesus sudah bangkit. Tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka justru pulang ke kampung halamannya dan ngapain? Jadi nelayan lagi. Loh, kok gitu? Seolah-olah Yesus tidak pernah bangkit. Seolah-olah Yesus tidak menampakkan diri ke mereka. Aneh ini. Aneh. Kenapa mereka tidak melakukan sesuatu yang berbeda? Kenapa mereka nggak tetap jadi murid Yesus? Yang menyebarkan, tahu nggak? Yesus dulu pernah ngajar kalau dia bakal mati, terus dia bakal bangkit. Dan itu beneran guys. Gitu. Mereka nggak nyebarin itu. Dan kalian tahu lah ceritanya di sini. Ketika semalaman mereka nggak nangkep apa-apa, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang di pantai manggil, nangkep ikan kagak? Gitu. Terus murid-murid ngapain? Paling ini orang yang mau minta ikan, lapar dia. Terus mereka teriak dengan sedih karena nggak nangkep ikan. Mereka ngomong apa? Kagak ada ikan. Dan tiba-tiba orang di pantai itu ngomong, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Hap. Lalu tiba-tiba mereka menangkap 153 ikan. Mereka nangkap 153 ikan, guys. Dihitung. Dan kalau misalnya kalian baca, itu tuh langsung ada satu murid nih. Itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian baca nih di Matius 4, di Markus 1, di Lukas 5, itu ada kejadian yang persis sama dicatat. Tapi di Yohanes awal nggak dicatat. Di Markus, di Matius, di Lukas semuanya ada. Kalau misalnya Yesus ada ceritanya ketika pertama kali ketemu sama murid-murid, mereka lagi nangkap ikan, terus semalaman juga nggak dapet. Terus Yesus ngomong, tebarkanlah jalamu di sebelah sini. Terus tiba-tiba mereka nangkap ikan yang luar biasa banyak. Dan mereka sadar kalau misalnya itu Yesus. Yesus mau menunjukkan kalau dia tetap ada. Nah, kalau kalian jadi Yesus, apa kira-kira yang akan kalian katakan kepada murid-murid? Marah nggak kalian sama murid-murid?
kalian ngapain di sini? Kalian ngapain di sini? Terus aku menunjukkan diri ke kalian buat apa, guys? Gitu. Enggak. Ketika Yesus datang, dia nunjukin, aku ada loh buat kalian. Aku tetap sama loh. Sama seperti kamu waktu pertama kali ketemu aku. Aku belum berubah. Aku tetap memberi kepadamu. Nasi ikan. Makan bareng, breakfast guys. Breakfast sama ikan, sama roti. Ya ada makan roti juga di sini. Dibakar kali, roti bakar pakai ikan. Tapi satu hal yang Lause kaget waktu baca ini lagi. Yesus gak marahin mereka. Sama sekali nggak ditegur, sama sekali nggak kalian ngapain sih di sini? Nggak. Yesus cuma datang makan bareng udah. Yesus tuh nggak ngejudge apa kesalahan yang mereka lakukan, apa yang mereka gagal lakukan, tapi Yesus cuma nunjukin aku ada dan aku menyertai kalian. Meskipun kalian kabur, meskipun kalian pergi keluar kota, meskipun kalian balik lagi jadi nelayan, seolah-olah pelayanan bersama dengan aku nunjukin kalau aku udah bangkit, kayak nggak ada apa-apa. Tapi Yesus tetap sayang sama mereka. Dan Yesus tetap menunjukkan siapa dirinya kepada mereka. Ayat 12, kalian akan tahu kalau misalnya selama sarapan, ini murid-murid semua diem. Tidak ada satu murid-murid pun yang berani bertanya kepadanya. Semua diem. Udah makan, santai aja, santai. Makan dengan santai. Karena tujuan Yesus bukan itu. Tujuan Yesus adalah menunjukkan kalau dia ada. Menunjukkan kalau dia sayang sama mereka dan gak ninggalin mereka. Jikits yang Lause kasihi. Masa pandemi ini mungkin berat buat kalian juga ya. Berat waktu belajar, berat buat orang tua kalian juga, berat karena gak bisa kemana-mana, susah, serba takut. Mungkin ada anggota keluarga kalian juga yang kena COVID, atau mungkin kalian juga kena COVID. Lause mau ngomong pertama kalau Yesus ada bareng sama kalian. Yesus ngomong lewat firman yang kita baca hari ini, kalau dia gak pernah ninggalin kalian. Meskipun kalian udah melakukan kesalahan mungkin, meskipun kayak murid-murid mungkin kalian ada gagal melakukan banyak hal mungkin, tapi Yesus gak pernah ninggalin kalian. Yesus selalu ada. Buat kalian, buat orang tua, dan semua teman-teman yang dikasihi sama Tuhan. Yesus tetap ada buat kalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang langsung mau bilang adalah kalian bisa jadi seperti Yesus di sini. Kalian bisa memberi apa yang kalian bisa berikan. Kalian bisa ngomong mungkin apa yang kalian bisa kuatkan buat papa mama, buat kakak adik mungkin, ngasih semangat, nolong. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat nunjukin Tuhan tuh ada loh buat papa mama. Tuhan ada loh buat kakak adik. Tuhan ada loh. Lewat apa? Lewat kita. Kita yang menunjukkan kalau Tuhan tuh ada. Kita kan disebutnya kan tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kita tuh yang jadi tubuhnya Kristus. Tuhan dikasih lihat lewat tubuhnya, lewat kita. Tubuhnya ini kan kita sekarang kan tubuhnya Yesus kan udah naik ke surga kan. Kita yang sekarang jadi tubuhnya. Kita yang dilihat sama orang. Kita yang dilihat sama papa mama. Kita yang dilihat sama kakak adik. Kalau Yesus tuh ada. Yesus tuh ada. Jadi yang pertama, Yesus tuh ada buat kalian. Dan Yesus ada buat teman-teman semua
yang kalian bisa tolong. Ketika kalian bisa tolong mereka, mungkin Yesus mau menyatakan diri lewat kalian. So, jadilah seperti Yesus, dan ketahuilah kalau Yesus gak pernah ninggalin kalian. Oke? Ayat hafalan kita hari ini Lause ambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita baca sekali lagi ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Oke? Yuk kita sama-sama doa. Ya Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Kalau Tuhan ada buat kami, kalau Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan gak pernah ninggalin kami. Pimpin kami Tuhan untuk selalu ingat akan kebenaran ini. Pimpin kami Tuhan supaya kami juga bisa menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih, menyatakan kebenaran-Mu buat semua yang Tuhan kasih kesempatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.